Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung dengan SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Perkenalkan, nama Wawan Kuswanto SPD, Jabatan Wakil Kepala Sekolah, Bidang Kesiswaan. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang program-program kesiswaan yang ada di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Ayo kita simak sama-sama. Inilah program-program kesiswaan tahun ajaran 2020-2021 yang akan kalian jalankan. Kegiatan ekstrakurikuler wajib pramuka. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan ada 32 ekstrakurikuler. Yang berikutnya, di kelas 10 ada kegiatan camping blok, digabung nanti dengan kegiatan latihan dasar kepemimpinan lapangan. Ini bagi calon-calon pemimpin di masa depan. Kalian akan digembleng di kegiatan latihan dasar kepemimpinan atau LDK yang biasa kalian pahami. Berikutnya adalah field trip, kegiatan edukasi wisata. Jadi selain kalian berwisata, nanti kalian juga akan mengunjungi perguruan tinggi negeri di sekitar Bandung. Biasanya di tahun-tahun yang lalu kegiatan ini dilaksanakan di ITB dan Unpad. Untuk wisatanya ada beberapa tempat yang di Bandung yang kita kunjungi, termasuk ke museum atau museum geologi, biasanya museum geologi, atau dengan museum-museum yang lain. Berikutnya di kelas 11 kalian akan melaksanakan kegiatan Go to Campus. Kegiatan ini selama 5 hari, kalau tidak salah selama 5 hari yang biasa kita lakukan. Ini kita laksanakan keliling mulai dari kalian mengunjungi ke kampus di Jakarta atau di Depok tepatnya. Kita akan berkunjung ke Universitas Indonesia. Lalu kita arah ke Semarang. Biasanya kita akan kunjungan ke Universitas Diponegoro Undip, atau mungkin ke Akademi Kepolisian. Kunjungan berikutnya biasanya kita lakukan ke Jogja. Biasanya kita akan berkunjung ke UGM. Dan terakhir ke Universitas Brawijaya yang ada di Malang. Berikutnya di kelas 12 kita akan melaksanakan kegiatan bimbingan belajar. Berikutnya ada pelepasan atau perpisahan. Ini masih tentatif. Kalau seperti zaman sekarang, seperti masa-masa sekarang, masa corona, pandemi, makanya untuk di kelas 11 yang sekarang tidak dilaksanakan kegiatan Go to Campus. Berikutnya yang kelima, kunjungan rumah, home visit ke orang tua siswa. Ini biasanya kerjasama dengan pihak bimbingan konseling dengan BK. Biasanya kita kunjungi yang anak-anak yang banyak sakitnya, yang banyak alfanya, atau yang biasanya bermasalah. Berikutnya ada program santunan anak yatim dan duafa. Ini biasanya bekerjasama dengan anak-anak rohis. Kegiatan-kegiatan pensi, ya, ini kegiatan yang dikelola oleh OSIS. Ada pentas seni, ini biasa kita lakukan di
luar kemarin di Serpong ya. Berikutnya ada NSC Cup, Med Club, dan sebagainya. Kegiatan pesantren Ramadan, 9 kegiatan-kegiatan nasional seperti peringatan 17 Agustus, Hari Kartini, Hari Olahraga Nasional, Sumpah Pemuda, Hari Pahlawan, Hari Batik Nasional, Hari Guru, dan lain-lain. Pemberian beasiswa kepada siswa kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Ini ada beasiswa dari SCG, Siam Kemengrove Thailand. Berikutnya dari beasiswa dari pemerintah Provinsi Banten. Berikutnya kegiatan Olimpiade, entah itu ada sains, olahraga, seni, dan debat. Nomor 12, program lingkungan sekolah sehat melalui program Adiwiyata. Adiwiyata kita sudah nasional. Penyuluhan kesehatan peduli remaja, ada bank sampah atau infak sampah, dan juga ada forum anak. Berikutnya ada program CSR. Ini kerjasama dengan Wakasek Humas. Biasanya sekolah akan mendapatkan bantuan dari beberapa perusahaan yang punya program seperti ini. Berikutnya ada seminar pendidikan. Biasanya kita melaksanakan Expo Kampus. Prestasi-prestasi yang dihasilkan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan di tahun 2019-2020, Bapak tidak tampilkan tahun-tahun yang sebelumnya. Ada lomba FLS2N, ini lomba festival lomba seni siswa nasional. Tingkat Tangsel kita pernah meraih juara 1 Kriya Putra, juara 1 Kriya Putri, juara 1 Solo Vokal Putri, juara 2 Tari Berpasangan. Berikutnya di tahun yang sama kita pernah menjuarai lomba basket putra di SMA Negeri 29 Jakarta, meraih juara 1. Terus ada lomba putri voli. Kita jago-jago voli loh anak-anaknya. Itu di SMA Santa Ursula BSD, meraih juara 1 juga. Berikutnya masih kegiatan FLS2N tapi tingkat provinsi. Kita mendapatkan juara 3 Kriya Putri dan juara 1 Solo Vokal. Makanya yang meraih juara 1 ini di tingkat provinsi lanjut ke tingkat nasional. Di Lampung kita alhamdulillah mendapatkan 10 besar di sana. Berikutnya untuk lomba O2SN, ini olahraga siswa nasional, tingkat provinsi kita cabang karate, kita meraih juara 1. Berikutnya karena kita meraih juara 1 di provinsi, makanya kita mewakili Provinsi Banten untuk ke tingkat nasional. Alhamdulillah kita juara 2, masih cabang karate. Berikutnya untuk lomba sinematografi di Kemenham kita juara favorit. Lomba basket di SMA 8 kita juara 1 di 2020. Terus untuk lomba matematika di Universitas Pamulang kita mendapatkan juara 3 di tahun yang sama 2020. Berikutnya macam-macam pelanggaran yang biasa kalian lakukan di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan yang Bapak akan jelaskan. Ada pelanggaran ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Kita mulai dari pelanggaran ringan. Ini biasanya pelanggaran yang sering dilakukan oleh kalian. Yang pertama, siswa mengganggu jalannya KBM, kegiatan belajar mengajar. Nah, berarti ini posisinya ada guru di kelas, ya, seperti itu. Berikutnya, ini poinnya 3. Berikutnya nomor 2, siswa tidak mengenakan ikat pinggang dan atau ikat pinggang tidak sesuai dengan ketentuan.
yang berlaku. Nanti akan Bapak jelaskan di ketentuan seragam. Ini poinnya 3. Berikutnya, siswa mengenakan sepatu yang tidak sesuai dengan ketentuan. Sama, poinnya 3. Ini juga nanti akan dijelaskan di ketentuan seragam. Biasanya sepatu yang tidak bertali. Karena di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan, sepatunya harus bertali warna hitam. Nanti untuk lebih jelasnya ada di ketentuan seragam. Berikutnya, siswa mengenakan kaos kaki selain warna putih polos, kecuali hari Rabu pada saat kalian menggunakan seragam pramuka. Jadi harus polos ya, di atas mata kaki sekitar 10 cm kalau tidak salah. Berikutnya, siswa tidak menggunakan tanda kelengkapan seragam sesuai dengan ketentuan. Ada nama, ada badge, logo OSIS, dan seterusnya. Pelanggaran ringan yang biasa kalian lakukan, siswa tidak mengerjakan tugas dari guru. Itu poinnya 5. Berikutnya, siswa berada di luar sekolah pada saat istirahat atau berada di kantin pada saat KBM tanpa sepengetahuan guru piket. Ini biasanya istilahnya kabur ya, kabur. Ini poinnya 5. Berikutnya, pelanggaran sedang. Ini biasa yang dilakukan oleh kalian. Sebetulnya banyak poin-poinnya yang berada di pelanggaran sedang. Cuma Bapak persingkat, Bapak jelaskan yang biasa dilakukan oleh kalian di sekolah. Yang pertama, tidak mengikuti ceramah keagamaan atau kegiatan-kegiatan yang lain, ya, ESQ dan sebagainya. Ini poinnya 10. Rambut laki-laki menyentuh kerah, telinga dicat warna, dipotong dengan model yang tidak sesuai dengan status pelajar. Poinnya 10. Siswa masuk keluar tanpa melewati pintu gerbang. Ini loncat pagar. Banyak yang biasa dilakukan oleh kalian. Ini poinnya 15. Siswa mengaktifkan handphone di saat KBM. Maka siap-siap yang nanti akan mencoba. Biasanya nanti ponselnya diselamatkan oleh Bapak Ibu guru. Nah, diambilnya biasanya oleh orang tua. Mangga kalau kalian mau mencoba. Berikutnya, siswa kedapatan membawa rokok di celana, tas atau baju. Poinnya 20. Siswa tidak mengikuti ulangan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Ini poinnya 10. Siswa terlambat masuk antara 5 sampai dengan 15 menit. Poinnya 10. Nah, kalian perlu ketahui bahwa di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan masuknya pukul 6.45. Ya, jadi 6:30 kalian sudah harus standby di sekolah. Berikutnya, siswa terlambat mengikuti upacara bendera. Poinnya 10 juga. Yang 9, siswa sengaja tidak mengikuti pelajaran pada saat KBM dengan alasan yang tidak dipertanggungjawabkan. Poin 10 juga. Nah, ini dia pelanggaran berat yang biasa dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Siswa mengintimidasi atau mengancam sesama siswa. Poinnya 30. Entah itu via chat, ya, WA, Instagram, online, dan sebagainya. Jadi bukan hanya via online, internet, dan sebagainya. Seandainya diketahui kalian mengancam, mengintimidasi siswa secara langsung di sekolah,
itu juga akan dikenakan poin 30. Siswa tidak masuk alfa selama 36 hari dalam satu semester, poin 30. Nah, sebetulnya walaupun tertera poinnya 30, padahal di dalam ketentuan kenaikan kelas, siswa yang akumulasinya dari semester 1 dan semester 2 itu sudah di atas 10, itu siap-siap kalian tidak akan naik kelas. Mungkin nanti akan disampaikan oleh Wakasek bidang kurikulum untuk lebih jelasnya. Berikutnya, siswa merokok di luar lingkungan sekolah tetapi masih memakai seragam sekolah. Ini yang biasa nongkrong di warung kopi. Kalau kita disebutnya anak-anak itu warung warsam ya, warung samping. Ini poinnya 30. Siswa berpacaran di lingkungan sekolah atau di dalam acara yang diselenggarakan oleh sekolah. Poinnya 30. Berikutnya, siswa melakukan kegiatan tertentu mengatasnamakan sekolah, tetapi tidak ada izin dari sekolah. Nah, ini biasanya anak-anak yang mungkin ya janjian dengan teman-teman kelasnya ya pada saat libur ya, atau mungkin pada saat setelah kegiatan ulangan akhir sekolah atau ulangan semester, tapi izin ke orang tuanya menggunakan nama sekolah, padahal kita tidak mengadakan kegiatan seperti itu. Berikutnya, pelanggaran berat yang berikutnya, siswa merokok di lingkungan sekolah. Nah, ini poinnya 50. Ini biasanya dilakukan dengan secara sembunyi-sembunyi di WC. Di WC 3 nih. Di WC lantai 3 nih. Biasanya dilakukan oleh kalian. Ya, apalagi kalau memang nanti Wakasek Sarana menjelaskan bahwa posisi kelas 10 itu di lantai 3 ya, berarti akan terulang lagi. Mangga silakan kalau ada yang mencoba, poinnya 50. Padahal posisi 50 sudah posisi setengahnya dari poin 100. Kalau sudah poin 100, maka siswa akan dikembalikan ke orang tuanya. Berikutnya, merencanakan atau memprovokasi perkelahian. Nilai poinnya 80. Berikutnya, siswa membawa, memakai atau mengedarkan obat-obat terlarang di dalam atau di luar lingkungan sekolah. Poinnya 100. Ya, berarti habis nih karena sudah 100 poinnya. Nah, ini kita akan jelaskan. Akumulasi kredit poin pelanggaran mencapai angka 20. Maka orang tua akan dipanggil oleh sekolah. 20. Misalkan tadi sudah kalian simak, kalau terlambat poinnya 10. Berarti kalau kalian terlambat 2 kali, ya berarti 20 ya. Itu akan dipanggil orang tuanya. Berikutnya, akumulasi kredit poin angka 30 sampai 49 diskorsing selama 2 hari. Nah, contoh yang tadi. Kalau kalian terlambat selama 3 kali, berarti poinnya 30 kan? 1 kali terlambat kan 10. Nah, berarti kalian akan mendapatkan skorsing selama 2 hari. Nah, skorsingnya di sekolah. Ya, tetap dengan mengikuti KBM tapi di luar biasanya. Kalau tidak di lobi nanti bisa di perpustakaan. Nah, ini nanti akan ditunggu oleh guru pembimbingnya, biasanya guru piket. Nah, tetap kalian akan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Misalkan kalian mendapatkan skorsing hari Senin, berarti kalian akan mendapatkan tugas Bapak Ibu guru yang di hari Senin mengajar. Akumulasi 50 sampai 69 itu 3 hari. Akumulasi kredit poin angka 70 sampai 89 6 hari. Akumulasi kredit poin 90 sampai 99 selama 10 hari.
Berikutnya akumulasi kredit poin angka 100, siswa akan dikembalikan ke. Berikutnya tentang ketentuan seragam di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Hari Senin menggunakan baju putih berdasi, celana atau rok putih. Hari Selasa baju putih berdasi, celana rok abu-abu. Rabu pramuka. Kamis setelan batik, celana rok putih. Untuk hari Jumat, putra baju putih, celana abu-abu, ikat pinggang, sepatu hitam bertali hitam, kaos kaki putih. Seragam untuk hari Jumat yang putri, baju putih tangan panjang, rok abu-abu panjang sebatas mata kaki, ikat pinggang, dan berkerudung putih bagi muslimah. Sepatu hitam bertali hitam, kaos kaki putih. Berikutnya jadwal pemakaian seragam di sekolah. Upacara bendera wajib menggunakan seragam sekolah pada hari tersebut, dasi dan topi sekolah. Jadi tambahannya kalian menggunakan topi sekolah. Berikutnya untuk pakaian olahraga. Pakaian olahraga yang sudah ditetapkan oleh pihak sekolah. Jadwal seragam di sekolah untuk kegiatan ekstrakurikuler. Seragam atau atribut kegiatan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan jenis ekskul yang diikuti dan disesuaikan dengan ketentuan ART yang disahkan oleh pembina ekskul masing-masing. Berikutnya kemeja. Kemeja putih dilengkapi badge sekolah. Ada nama peserta didik, ada badge sekolah, logo dan nama sekolah. Berikutnya ada simbol OSIS dan bendera merah putih. Yang dijahit, jadi bukan ditempel dengan dilem atau sejenisnya. Kemeja dimasukkan ke dalam celana atau rok. Nomor 2, kemeja batik khas SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Dilengkapi nama peserta didik, kemeja dimasukkan ke dalam celana atau rok. Nomor 3, ukuran kemeja putih dan batik dengan ketentuan tangan kemeja sebatas siku, diameter lengan bawah berjarak minimal 4 cm dari lengan. Berikutnya nomor 4, panjang blus seragam Jumat minimal 15 cm. Seandainya UKK sudah atau dari koperasi ya, kalian sudah menggunakan ukuran yang ada di koperasi, kalian mengikuti ukuran yang bisa. Yang jelas 15 cm-nya di atas lutut dan lengan panjang. Berikutnya nomor 5, panjang kemeja seragam hari Jumat menutup pinggul dan berlengan panjang. Untuk selanjutnya, ketentuan seragam celana panjang abu-abu, putih dan coklat untuk pramuka dengan ketentuan model celana pipa lurus, jadi tidak pensil ya. Panjang celana menutup mata kaki. Yang ketiga, lingkar bawah celana
dapat ditarik sampai di atas lutut. Berikutnya untuk ketentuan rok. Rok panjang warna abu-abu, putih, dan coklat pramuka dengan ketentuan. Model rok rempel atau floy 1 di depan. Yang nomor 2, panjang rok menutup mata kaki. Lingkar panggul tidak ketat. Rok dipakai di pinggang. Berikutnya model sepatu. Model sepatu cat sneaker warna hitam polos bertali sepatu warna hitam. Jadi sepatunya wajib bertali. Berikutnya nomor 3, penggunaan sepatu olahraga hanya pada saat jam pelajaran olahraga. Nah, ini masih didiskusikan. Sementara kalian masih menggunakan aturan tadi ya, sepatu cat sneaker warna hitam polos. Berikutnya untuk kaos kaki. Kaos kaki berwarna putih polos pada saat menggunakan seragam pramuka. Kaos kaki berwarna hitam polos. Yang kedua, tinggi kaos kaki minimal 10 cm di atas mata kaki. Demikian tadi penjelasan tentang materi program kesiswaan di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Mudah-mudahan kalian dapat mengambil intisarinya dari materi yang tadi dijelaskan. Dan kalian akan praktekkan nanti di dalam kehidupan, dalam melaksanakan, dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 1 Kota Tangerang Selatan. Sukses!